Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah memasuki ucapan beliau, summa fil ayataini tambihun muhimun lil ghayah yu'inu ala tahqiqil bir. Dan di dalam ayat yang sudah kita sebutkan kemarin itu terdapat penekanan yang sangat penting yang membantu kita semuanya untuk mewujudkan birrul walidain. Ayat yang dimaksud adalah, yang pertama adalah surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan susah dan melahirkan juga dalam keadaan susah. Kemudian ibunya mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Adapun dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, ditambah lagi dengan kelemahan, lemah di atas lemah, dan menyusuinya selama 2 tahun. Ya, ini 2 ayat yang sudah kita baca kemarin. Nah, kita ingat kembali, kemudian kita rangkaikan dengan ucapan Syekh Abdul Razak, thumma fil ayataini tambihun muhimun lil ghayah yu'inu ala tahqiqil bir. Di dalam 2 ayat tersebut terdapat keterangan yang sangat kuat sekali, penekanan yang sangat penting sekali yang akan membantu kita semuanya di dalam mewujudkan birrul walidain. Ala wa huwa tadhakkurul jamilis sabiq wal ma'rufil mutawassilil ladzi kana minal walidain. Yaitu dengan mengingat kebaikan yang telah lalu dan kebaikan yang terus berkesinambungan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Ya, ini 2 perkara yang akan membantu kita semuanya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah dengan senantiasa mengingat jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan orang tua kita yang telah lalu. Dan yang kedua, kebaikan-kebaikan orang tua yang terus diperbuat oleh keduanya kepada kita. Kebaikan yang telah lalu dan kebaikan yang terus bersambung ya kepada kita, yang terus dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Jadi di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kebaikan orang tua kita yang sudah lalu, yaitu di masa kita masih kecil, di masa kita masih belum lahir di dunia ini.
Orang tua kita mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat kebaikan yang telah berlalu dari orang tua kita. Nah, kita ingat terus, jangan sampai kita lupakan bagaimana orang tua beratnya mengandung kita, bagaimana bertaruh nyawa di dalam melahirkan kita dan mengorbankan kepentingannya demi untuk kepentingan kita, mengorbankan kepentingannya demi untuk kepentingan kita. Setelah itu apakah selesai? Setelah melahirkan, mengandung, melahirkan dan menyusui? Tidak selesai. Ya. Orang tua terus memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya, baik bapak maupun ibu. Ya. Ketika kita sudah selesai masa persusuan, orang tua tidak berhenti melakukan kebaikannya kepada kita. Bapak terus mencari nafkah, nah, ibu terus merawat kita, ya, mengasuh kita, ya, membersihkan kita, mendidik kita, mengajari kita. Nah, ini dua hal yang senantiasa harusnya diingat oleh seseorang supaya dia tidak lupa untuk birrul walidain. Seandainya orang senantiasa menghadirkan dua hal ini, maka dia tidak akan lupa birrul walidain. Orang yang kurang dalam birrul walidain, kurang dalam baktinya kepada kedua orang tua karena dia tidak pandai di dalam mengingat dua hal tersebut. Dia tidak pandai dalam mengingat bagaimana orang tuanya bersusah payah, ya, untuk mengandung dia, melahirkan dia, menyusui dia, merawat dia ketika masih kecil. Maka hendaknya kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai di dalam mengingat jasa-jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wa minal walidati 'alal wajhi al-akhas. Fatadzakkuru dzalika yu'inu 'alal birri wal ghaflah an dzalika wa ihmaluhu yufdi ilal 'uquq. Ya, dengan mengingat dua hal tadi, nah, maka itu akan membantu seseorang untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua, dan melalaikan dua hal tadi itu akan menyebabkan seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Fatadzakkuru hadhil masa'ibi wasyada'id allati hasalat lil ummi wastihdaruha yu'inul mar'a ala tahqiqi birriha. Fa idza ghafala al insanu an hadhil ma'ani wan syaghala anha dha'ufa fihi janibul birri wa qaruba minal 'uquqi syai'an fa syai'an. Dengan senantiasa mengingat penderitaan, kesengsaraan, ya, orang tua, khususnya ibu, di dalam mengandung, melahirkan, menyusui, dan senantiasa menghadirkan itu di dalam benak kita, itu akan membantu kita semuanya, membantu semua manusia untuk mewujudkan birrul walidain. Kalau manusia sudah melalaikan dua hal tersebut, sudah melalaikan beratnya orang tua, beban-beban orang tua selama mengasuh kita, maka itu akan menyebabkan lemahnya birrul walidain dan menyebabkan seseorang itu sedikit demi sedikit mendekati sikap durhaka. Ya, kalau kita sudah lupa dua hal tersebut, maka sedikit demi sedikit orang itu akan lupa. Sedikit demi sedikit dia akan mengarah kepada durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, ketika memerintahkan untuk birrul walidain, memerintahkan kita untuk mengingat, ya, kebaikan yang telah lalu dari kedua orang tua kita. Ya, kebaikan yang telah berlalu, tapi terus kita rasakan manfaatnya. Ya, hadirnya kita di dunia, sampai sekarang kita di dunia, bisa menikmati dunia ini, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kedua orang tua kita. Nah, memang sudah orang tua kita sudah tidak melahirkan kita lagi, sudah tidak menyusui kita lagi, sudah tidak, ya, mengandung kita lagi. Tapi tiga perkara tersebut itu senantiasa kita rasakan manfaatnya sampai detik ini. Kalau bukan karena orang tua kita yang bersabar
menanggung semua derita dan kesusahan itu, kita tidak hadir di sini. Ya, kita semuanya tidak hadir di bumi ini. Nah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kesabaran kedua orang tua kita, hingga sekarang kita bisa menghirup ya udara dunia ini, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Demikianlah pesan Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli, bersyukurlah kalian semuanya kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan juga jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua. Walidha finnasi man qad yuhsinul mu'amalata ma'a rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi wa may yata'amal ma'ahum fayukhatibuhum bil adabi wat talattufi fil hadits lakinnahu la yuhsinu syai'an min dzalika ma'a walidatihi ma'a annaha hiyal ahaqqu bal yujad man ya'uqu walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil mu'amalah wa yakunu ma'a uquqihi liwalidayhi mu'amilan lil akharina bil mu'amalati thayyibati wal adabil fadilah. Sebagian orang itu bisa berbuat baik, bermuamalah dengan muamalah yang bagus, bisa bermanis muka, bisa berlembut kata, bisa sopan di dalam bertutur kepada orang lain. Tapi dia tidak melakukan itu kepada kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya. Tapi kenapa dia melalaikan kedua orang tuanya? Senyum kepada orang lain, berkata baik kepada orang lain, bertutur kata yang sopan kepada orang lain, dia bisa melakukan itu. Kenapa kepada kedua orang tuanya dia tidak melakukannya? Padahal orang tuanya adalah orang yang paling berhak. Wa qauluhu tsummal aqrab fal aqrab. Ya, kemudian al-muallif Syekh Abdul Razak mengajak kita untuk kembali kepada hadis Bahas Ibn Hakim, yaitu tentang urutan berbuat baik. Ketika kemarin sahabat bertanya, man abar, siapa yang orang yang paling berhak untuk aku sikapi baik wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Nah, summa abaka, kemudian bapakmu, summal aqrab fal aqrab, kemudian yang dekat dan yang dekat. Nah, kemudian yang paling dekat dan paling dekat, yaitu karib kerabat. Karib kerabat yang terdekat dan terdekat. Nah, makanya juga penting bagi kita untuk memahami silaturrahim, memahami ikatan persaudaraan, ikatan kekerabatan. Ya, dan kita juga mempelajari urutan-urutannya. Nah, dan itu akan dibahas secara rinci dalam ilmu fikih, ilmu faraid. Nah, kalau Anda mempelajari ilmu faraid, itu akan dijelaskan urutan-urutan orang-orang yang mendapatkan jatah warisan yang banyak, jatah warisan yang sedikit. Nah, itu akan membantu kita untuk melihat jauh atau dekatnya kedudukan karib kerabat tersebut. Baik, di sini beliau menyebutkan, nah, tidak banyak keterangan tentang itu, namun ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Ucapan beliau, "Tsummal aqrab fal aqrab fihi tanbihu ala mura'ati haqqil qarabah al adna fal adna wal aqrab fal aqrab." Ucapan beliau "tsummal aqrab fal aqrab" ini mengandung penekanan kepada kita semuanya supaya kita memperhatikan hak karib kerabat. Mulai dari yang paling dekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Wa idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab fa fi janibil aqarib aidan yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalatu bimanzilatil rawahul Bukhari. Nah, jika memang kemarin telah disebutkan bahwasannya ibu itu adalah ya orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, kemudian setelah itu adalah bapak,
maka dalam ruang lingkup kekerabatan, dalam kerabat kita, dalam keluarga besar kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung tentang agungnya kedudukan kholah, yaitu saudara perempuannya ibu, kholah. Ya, kalau dalam bahasa kita tidak dibedakan saudara perempuannya ibu ataupun saudara perempuannya bapak. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan, ada ammah saudara perempuannya bapak dan ada kholah saudara perempuannya ibu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyinggung ya tentang kedudukan kholah saudara perempuan ibu. Al kholah bimanzilatil kholah saudara perempuannya ibu itu kedudukannya adalah seperti ibu. Nah, jadi di sini ya ikhwan, hadis ini riwayat Bukhari perlu kita ingat. Ketika kita ingin berbuat baik setelah kepada ibu, kemudian kepada bapak, ya, hendaknya saudara perempuan ibu antum atau kholah antum ini menjadi pusat perhatian. Nah, menjadi pusat perhatian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kholah itu adalah bimanzilatil kedudukannya itu sama kayak kedudukannya dalam masalah hadonah, dalam masalah keperawatan anak, kepengasuhan anak. Ketika ibu itu sudah tidak bisa merawat misalnya, ada uzur, nah maka kholah itu juga menjadi pilihan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan ketika ada beberapa sahabat yang memperebutkan hak kepengasuhan putri Hamzah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan atau memutuskan bahwasannya kepengasuhan putrinya Hamzah itu dilimpahkan kepada kholah, ya, kepada salah satu dari mereka yang bersengketa, yang kholahnya yang mana ya salah satu dari mereka beristrikan kholah dari putrinya Hamzah ini. Ya, salah satu dari mereka adalah kholah dari putrinya Hamzah ini. Nah, jadi Rasulullah SAW memilih kholah seseorang sebagai orang yang mengasuh ketika ada uzur ya pada diri seorang ibu. Ketika ibu beruzur untuk mengasuh anak, maka hadonah atau kepengasuhan anak itu dilimpahkan oleh Rasulullah, ditunjuk kholah. Nah, kholah bimanzilatil Nah, hendaknya orang perhatian. Nah, antum mulai sekarang perhatian kepada kalau ibu antum punya saudara perempuan, khususnya saudara perempuan ya ikhwan, kholah, maka hendaknya antum fokuskan perhatian antum kepada kholah tersebut. Nah, berupayalah sebisa mungkin untuk bersikap sebaik-baiknya terhadap kholah. Wa min ajibi hadza al-amr annal khalata tajidu fi nafsiha minal ihtimami wal mutaba'ati was su'ali an abna'i ukhtiha syai'an kabira wa idza kanat qaribatal maskani minha tubadiluha ta'awun 'ala tarbiyati wal islah wa tuhissu annahum abna'uha. Nah, dan di antara hal yang sangat menakjubkan dalam permasalahan ini bahwasanya kholah, saudari ibu, itu melihat dirinya saudari ibu itu sangat perhatian, sangat memperhatikan kondisi anak saudaranya, yaitu keponakannya, sangat perhatian terhadap keponakan. Saudaranya ibu itu sangat perhatian terhadap keponakan. Nah, kalau saudaranya ibu, saudarinya ibu itu dekat rumahnya, dekat tempat tinggalnya, dia itu senantiasa apa? Senantiasa perhatian, senantiasa menolong, senantiasa memberikan bantuan dalam masalah tarbiyah, dalam masalah ngurusi anak, ya. Dan mereka itu merasakan bahwasanya itu adalah seperti anaknya sendiri. Itulah kholah. Ya. Nah, kholah, nah itu merasakan bahwasanya anaknya, saudarinya itu seperti anaknya sendiri, keponakannya
itu adalah seperti anaknya sendiri. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-khalatu saudaranya saudara perempuannya ibu itu adalah kayak ibu. Rawahu Abu Dawud, falaha ahaqiyatun bil birri wassilati wal ihsani khassah. Maka khalah kita, nah, itu memiliki hak untuk disikapi baik, untuk disambung hubungan kekerabatan, dan untuk kita berikan yakni semua bentuk kebaikan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala atarajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya seorang laki-laki telah datang kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa yang Anda perintahkan kepada saya wahai Rasulullah? Nah, ini intinya orang ini minta wasiat. Perkara apa yang kau perintahkan kepada saya wahai Rasulullah? Qala birra ummak. Kata Rasulullah, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada faqala birra ummak. Nah, kemudian dia mengulangi lagi dan jawaban beliau sama, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian mengulangi lagi faqala birra ummak. Nah, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada rabi'ah faqala birra abak. Kemudian yang keempat beliau menjawab birra abak, berbaktilah kepada bapakmu. Berarti hadis yang senada dengan ini banyak ya. Nah, lafadznya berbeda-beda ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan hadis bahas Ibn Hakim. Nah, juga ada hadis man ahakun nas bi husni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan sikap baik dariku? Qala ummuk. Qala sumaman, qala ummuk, qala sumaman, qala summa ummuk. Nah, ada sedikit perbedaan dalam lafadznya, tapi inti daripada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama. Nah, yaitu apa? Menekankan seseorang itu untuk berbakti kepada ibunya dengan bakti yang sangat besar. Ummuk, ummuk, ummuk. Hadza nadhiru hadithi Bahas ibn Hakim an abihi an jaddihi alladhi fihi dzikru birril thalatha marrat. Tsumma dzukira fil marrati rabi'ah birrul ab. Tsumma dzakara fil marrati rabi'ah birrul ab wa huma yadullani ala anna al ab muqaddamun ala ghairihi minal birri wa husni suhbah wa anna manzilatahu fil birri tali manzilata al walidah. Ini menunjukkan hadis ini senada dengan hadis Bahas ibn Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, di mana di situ disebutkan haknya ibu 3 kali. Kemudian pada kali yang keempat disebutkan haknya bapak. Ini menunjukkan bahwasanya bapak adalah dikedepankan setelah ibu ya. Bapak tetap dikedepankan setelah ibu dalam masalah birrul walidain, dalam masalah bakti, dalam masalah berbuat baik, dan bahwasanya kedudukannya itu langsung di bawah kedudukan ibu. Kedudukan bapak langsung di bawah kedudukan ibu dalam hal bir, dalam hal kebaikan, dalam hal berbakti. Baik. Berikutnya beliau membawakan hadis yang lain, hadis yang masih berbicara tentang birrul walidain, yaitu hadis Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajul, bahwasanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma didatangi oleh seseorang. Faqal inni khatabtu imra'atan. Orang ini berkata kepada Abdullah ibn Abbas, saya pernah mengkhitbah melamar seorang perempuan. Fa'abat antan kihani wa khatabaha ghairi. Perempuan itu enggan untuk menerima lamaranku, enggan untuk menikah denganku. Kemudian dikhitbah, dilamar oleh perempuan, dilamar oleh laki-laki lain. Fa'ahabbat antan kihahu, dan dia senang untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Saya ulang ya. Ini kata orang ini, saya pernah melamar seorang perempuan tapi dia enggan untuk menikah dengan saya. Kemudian dilamar laki-laki lain dan dia mau. Nah, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Nah, saya cemburu, sakit hati. Nah, maka saya bunuh
dia, perempuan itu. Fahalli min taubah, apakah ada taubat untuk saya, peluang taubat untuk saya? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma balik bertanya, ummuka hayyah, ibumu masih hidup? Qala la, tidak. Dia menjawab, tidak. Qal tub ilallah, kalau begitu bertaubatlah kamu kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkan dirimu kepadanya semampumu. Dekatkan dirimu kepadanya, bertaqarrublah kepada Allah semampumu. Fadhahabtu. Nah, fadhahabtu, maka aku pun pergi. Ya, yaitu Atha ibnu Yasar yang meriwayatkan hadis ini pergi. Fasa'altu Ibn Abbas. Kemudian saya bertanya kepada Ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa Anda bertanya tentang ibunya? Nah, faqala inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibu. Nah, sekali lagi ini Atha ibn Yasar bertanya, kenapa Anda tadi menanyakan tentang ibunya? Nah, kata Abdullah bin Abbas, innila a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birril walidah, karena aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada ibu. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nah, dan hadis ini sahih. Di antara yang mensahihkannya adalah Syekh Al-Albani. Hadza al-atharu al-'azimu fihi bayanu ahaqqiyatil ummi bil birri wal ihsan wa 'idhami hadzal amri wa ahammiyatuhu wa jalalatu qadrihi wa ma yatarattabu 'alaihi min takfiris sayyi'ati wa maghfiratiz dzunub wa naili ridhar rabb tabaraka wa ta'ala. Ya, athar dari Abdullah bin Abbas, athar yang agung ini di dalamnya terdapat keterangan tentang begitu besar haknya seorang ibu untuk disikapi baik, untuk kita berbakti kepadanya, dan bahwasanya birrul walidain adalah memiliki kedudukan yang sangat agung, dan juga akibat baik yang muncul dari birrul walidain tersebut berupa digugurkannya dosa-dosa dan dihapuskannya kemaksiatan-kemaksiatan dan digapai dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza rajulun ata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faqala inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani. Ini laki-laki ini datang kepada Abdullah bin Abbas dan mengatakan bahwasanya, dan dia berkata, aku telah melamar seorang perempuan dan dia enggan untuk menikahiku. Ai lam takbal bihi zaujan laha. Ya, dia tidak ridho, tidak mau, tidak menerima laki-laki ini untuk menjadi suaminya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kemudian datang orang lain, laki-laki lain untuk melamarnya, ya, dan dia mau untuk menikah dengannya. Ai qabilat wa radiyat bihi zaujan laha. Qalat faghirtu 'alaiha faqataltuha. Kemudian dia berkata, saya cemburu kepada wanita ini, kemudian saya bunuh wanita tersebut. Wa hadza yadullu 'ala khuturatil ghirah. Idza lam takun mundhabitatan bi dawabitis syar'i wa muqayyadatan bi quyudil kitabi was sunnati fa innaha idza kanat hakadha mutlaqatan ala awahiniha fa innaha taf'alu bil mar'il afa'il. Ya, ini ya faedah dari hadis ini. Selain masalah birrul walidain, ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya, ya, yaitu masalah cemburu, ya. Kecemburuan itu kalau tidak dibingkai dengan syariat, tidak diikat dengan syariat, ya, dibiarkan, ya, begitu saja, dia akan bisa membawa seseorang itu kepada tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
Fataratan tudkhilu fid dhununi wasyukuki wal auhamil kadhibah wal khati'ah wa takhwinil ahli. Ya. Dengan adanya kecemburuan yang tidak diatur, ya, tidak dirapikan, tidak dikondisikan dengan pengkondisian syariat, tidak dibingkai dengan bingkai syariat, dibiarkan begitu saja, nah, membabi buta, itu akan menyebabkan seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak baik, curiga, nah, meragu, ya, prasangka-prasangka yang buruk, nah, menganggap bahwasannya keluarganya telah berkhianat kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa taratan tasilu bihi ilal qatli bi ghairi haqq kama huwal halu huna. Dan bahkan bisa jadi kecemburuan itu mengantarkan seseorang kepada pembunuhan. Gara-gara cemburu akhirnya apa, membunuh. Wa qad tasilu bihi ila umurin ukhra khatirah fal ghirah la budda an tudbat bi dawabitish syariah wa la tutrak hakadha ghairu mundhabitah. Dan bisa jadi menyebabkan perkara-perkara yang lain, ya, yang berbahaya, ya. Maka kecemburuan itu harus dibingkai dengan bingkai syariat, tidak dibiarkan membabi buta begitu saja. Qauluhu fahal li min taubah. Orang tadi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saya ada kesempatan, ada peluang untuk taubat apa tidak? Yani saya seandainya bertobat ini diterima enggak kira-kira? Nah, di sini juga ada faidah fihi dalalatun ala annal wajib 'alal mar'i mahma kana dzambuhu alla yai'as min rahmatillah wa anna 'alaihi al-mubadarah ila su'ali ahli ilmi. Nah, di sini ada faidah bahwasanya seseorang ketika terjatuh pada perbuatan dosa, baik dosa itu dosa apa saja, ya, kecil ataupun besar, nah, bahkan dosa yang banyak sekalipun, nah, ahatat bihi khati'atuhu, dia dikuasai oleh dosanya, nah, dia tidak putus asa, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap orang yang berbuat dosa. Dosa apapun, sebesar apapun, nah, sebesar gunungkah atau sebesar bumikah, tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, mendahului kemurkaannya. Nah, innalillahi mi'atu rahmah, mi'atu juz'in minar rahmah. Nah, fa'amsakaha tis'ah wa tis'in. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Nah, 99 itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu, nah, dibagi-bagikan kepada seluruh makhluknya. 100 rahmat, 99 itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satunya disebarkan kepada seluruh makhluknya, semua makhluknya, penghuni jagat raya ini, mulai dari dulu sampai manusia terakhir di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti. Nah, ada ibu yang menyayangi anaknya, ada anak yang menyayangi ibunya, ada suami menyayangi istrinya, ada istri menyayangi anaknya. Nah, ada induk hewan menyayangi, ya, anaknya. Semua rahmat, semua kasih sayang itu adalah 1/100 dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang telah berbuat dosa sebesar apapun, tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia bersegera untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui. Li'anna man waqa'a fi dzambi wa thaqulat 'alaihi khati'atuhu wa aradal khalas minha qabla an yalqallaha biha wa sa'ala ghairahum warratuhu wa rubbama qannatuhu fa 'alaihi alla yas'ala illa ahlal ilm. Ya, karena orang yang telah terjatuh pada perbuatan dosa dan dosa itu terasa berat bagi dirinya dan dia ingin berlepas diri dari dosa-dosa itu sebelum berjumpa dengan Allah, dan dia bertanya kepada selain ahli ilm, bertanya kepada selain ulama, bisa jadi, nah,
mereka akan menjerumuskannya ke dalam sesuatu kesusahan, atau bisa jadi akan membuat dirinya berputus asa. Nah, maka hendaknya dia kalau ingin bertanya kepada ahlul ilm. Fahadar rajulu as-sailu qad wuffiqa fi su'ali habril ummah Ibni Abbas. Ini orang ini sudah beruntung. Orang ini beruntung sekali, ya, dia ketemu dengan Abdullah ibn Abbas. Pas ya. Nah, bertanya kepada orang yang tepat. Wa kulluna yadhkuru qissatar rajul alladzi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan tsumma ja'ala yas'al hal lahu min taubah. Fa atarahiban laisa bi'alimin wala faqihin fasa'alahu. Faqala laisa laka taubah. Faqatalahu wa kammala bihil mi'ah. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu fa bassarahu wa nasahahu wa dallahu ila tariqit taubati wa lam yuqannithu. Nah, kita ingat semuanya kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Awalnya 99 jiwa. Dia pengen bertaubat. Nah, qadarullah dia bertemu dengan seorang rahib. Nah, bukan seorang alim, bukan seorang yang faqih. Dia bertanya, apa ada kesempatan untuk bertaubat? Saya telah membunuh 99 orang. Ya, jawab rahib ini, tidak ada taubat. Tidak ada pintu taubat untukmu. Bunuh pisan. Nah, genap 100. Nah, sekalian dibunuh genap 100. Nah, akhirnya dia bertanya lagi kepada seorang alim. Dia bertanya apakah ada kesempatan untuk bertobat untuk dirinya. Nah, alim tadi menjawab iya. Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Enggak ada yang menghalangi. Nah, sudah, pergilah kamu kepada kampung ini. Nah, ditunjukkan kepadanya suatu daerah. Di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka dan jangan pulang ke daerahmu, ke kampung halamanmu, karena itu adalah kampung halaman yang buruk. Nah, bagaimana kita perhatikan di sini? Seorang alim ini telah memberikan jalan terang, ya, pencerahan, nasihat yang sangat berharga kepada orang yang sudah hancur hidupnya ini, membunuh 100 orang. Nah, ahatat bihi khati'atuhu. Nah, kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia sudah menyelimuti dirinya, sudah menguasai dirinya. Nah, gelap sudah hidupnya, membunuh 100 orang. Tapi dengan adanya petunjuk, bimbingan, arahan dari seorang yang alim ini, dia tertunjuki kepada jalan yang terang. Nah, singkat cerita ayol ikhwah, ya, orang ini mengikuti apa yang diarahkan, apa yang dibimbingkan oleh alim tersebut. Nah, dan dia mulai menempuh jalan untuk menuju ke kampung tersebut, berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum sampai di tempat tujuan, ajalnya sudah mendahuluinya. Ajal mendahului dirinya sebelum dia sampai di tempat tujuan. Sehingga malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Orang ini dibawa kemana, ya? Nah, malaikat rahmat mengatakan ini dibawa ke surga, karena dia sudah punya niat yang tulus untuk bertaubat. Adapun malaikat azab berkata dia belum mengamalkan kebaikan apa-apa. Nah, akhirnya datanglah malaikat lain. Nah, dalam wujud Bani Adam. Nah, kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada kedua malaikat tadi, nah, ukur saja jarak antara dua bumi, dua kampung, yaitu kampung asli dia dan kampung yang akan dia tuju. Fa ila ayatihi makana adna fahuwa lahu. Di jasad dia itu lebih dekat kemana? Nah, maka bawalah dia atau tetapkan dia dengan hukum kampung yang lebih dekat itu. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardillati arad faqabadat sumalaikatur rahmah. Maka setelah diukur, ternyata orang ini meninggal dunia dalam perjalanan di sebuah titik yang lebih dekat kepada kampung yang akan dia tuju. Nah, maka malaikat rahmat membawa ruhnya.
Nah, baik. Masya Allah, padahal orang ini membunuh berapa? 100 orang telah dia bunuh. Nah, tapi ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih luas. Ya. Di luar prasangka, dugaan hamba. Nah, orang yang mungkin kurang ilmunya akan memandang bahwasanya wah gak mungkin, berat, angel 100 jiwa angel. Tapi ternyata ya, dengan kita memahami ilmu Allah, dengan kita memahami rahmat Allah, ya betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak mustahil. Dia masuk surga itu sesuatu yang tidak mustahil. Nah, baik, sampai di sini dulu ayyuhal ikhwah yang bisa kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.